Halo semua, kita sudah banyak memberikan bukti bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama di playlist tentang Al-Quran di channel Tanpa Ragi ini. Tetapi, saya mendapatkan banyak komentar yang tidak bisa terima bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama dengan menyodorkan bukti berupa adanya MTQ internasional. Saya cukup mengerti bahwa teman-teman ingin berusaha mempertahankan kepercayaan bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama, karena itu adalah yang diajarkan kepada teman-teman yang Muslim sejak kecil. Tetapi, masalahnya hal itu tidak benar. Kita mempunyai bukti bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama, dan MTQ internasional sama sekali tidak membuktikan bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Pada video ini, saya akan menjelaskan kenapa MTQ internasional tidak membuktikan bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama, kita kenalan dulu, apa itu MTQ. MTQ adalah singkatan dari Musabakah Tilawatil Quran. Informasi tentang MTQ ini terbuka di internet. Di Wikipedia juga ada. Jadi, teman-teman bisa memeriksa sendiri informasi yang saya berikan, jika teman-teman tidak percaya. Ini dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Musabakah Tilawatil Quran, disingkat MTQ, adalah festival keagamaan Islam Indonesia yang diadakan di tingkat nasional, yang bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran. Pada festival ini, peserta berlomba mengaji Al-Quran dengan menggunakan qiraat. MTQ didirikan oleh Organisasi Nahdlatul Ulama, yang pada awalnya, MTQ ini dibawahi oleh JHQ. Dalam kurung Jami'iyatul Qura wal Huffaz. MTQ telah ada di Indonesia sejak 1940-an. Ditandai berdirinya Jami'iyatul Qura wal Huffaz yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Sejak 1968, saat Menteri Agama, dijabat KH Muhammad Dahlan, dalam kurung salah seorang ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, MTQ dilembagakan secara nasional. MTQ pertama diselenggarakan di Makassar, pada bulan Ramadan, tahun 1968. Ini dari Wikipedia Bahasa Inggris. Musabakah Tilawatil Quran, secara internasional, dikenali sebagai Indonesian International Quran Competition. Jadi, MTQ adalah ajang adu baca Al-Quran, yang baru dibuat oleh orang Indonesia, untuk orang Indonesia, yang katanya sudah sejak tahun 1940-an, tetapi catatannya, jelas baru dimulai sejak tahun 1968. Teman-teman bisa membaca, daftar tahun dan tempat penyelenggaraan MTQ, dari tahun 1968, sampai tahun 2022 ini, di Wikipedia. Semuanya diadakan di Indonesia. Nah, bagaimana dengan MTQ internasional? Yuk, kita baca artikel dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia. Duta Besar RI Kairo resmi membuka MTQ internasional kedua di Universitas Al-Azhar, Mesir. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, dalam kurung PPMI, di Kairo, Mesir, untuk yang kedua kalinya, menyelenggarakan kegiatan Musabakah Tilawatil Quran, dalam kurung MTQ internasional, di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. MTQ internasional dimaksud, diadakan pada tanggal 22 dan 27 April 2019. MTQ internasional pertama, diadakan tahun sebelumnya, pada bulan April 2018. Jadi, kita bisa lihat di sini, bahwa MTQ internasional, baru pertama kali diadakan, pada tahun 2018. Dan yang mengadakan, adalah Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Jadi, lagi-lagi, MTQ adalah ajang kompetisi, yang dibuat oleh orang Indonesia. Pembukaan MTQ internasional digelar di Auditorium Markas Sheikh Zayed Center di Komplek Universitas Al-Azhar, Distrik ke-6, Nassau City, Kairo, pada Senin tanggal 22, bulan 4. MTQ diikuti 50 peserta dari 23 negara, yaitu, antara lain, Irak, Malaysia, Filipina, Tanzania, Singapura, Djibouti, Turki, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Kirgistan, Brunei Darussalam, Spanyol, Indonesia, Sri Lanka, Sudan, Senegal, Nigeria, Chad, Uganda, Bangladesh, dan Mali. Nah, jadi, apakah MTQ internasional ini adalah ajang kompetisi skala internasional? Iya. Tetapi, apakah MTQ internasional diikuti semua negara? Tidak.
Kita bisa lihat di dalam daftar ini, tidak ada Yaman, Algeria, dan Maroko. Kenapa tidak ada Yaman, Algeria, dan Maroko? Karena, yang ikut MTQ internasional buatan Indonesia itu, adalah negara-negara yang menggunakan Al-Quran, versi Hafs. Sedangkan, Yaman, Algeria, dan Maroko, menggunakan Al-Quran versi Warsh. Kenapa tidak ada Qatar, Libya, dan Tunisia? Karena Qatar, Libya, dan Tunisia menggunakan Al-Quran versi lain lagi, yang bukan Hafs dan bukan Warsh, tetapi menggunakan Al-Quran versi Kalun. Jadi, apakah MTQ internasional membuktikan bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama? Sama sekali tidak. Justru MTQ internasional menguatkan bukti bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama. Karena negara-negara yang tidak ikut adalah negara-negara yang sudah diketahui menggunakan Al-Quran versi lain. Nah, saya kasih informasi tambahan untuk teman-teman yang tahunya hanya MTQ. Ajang kompetisi baca Al-Quran internasional, seperti MTQ, ada banyak. Ada International Quran Recital Competition, yang diadakan oleh orang Malaysia, sejak 1961. Ada Dubai International Holy Quran Award, ada Saudi International Quran Competition, dan lainnya. Semua ajang kompetisi baca Al-Quran itu menggunakan kata internasional. Tetapi, kalau kamu mengira bahwa International Quran Recital Competition, Dubai International Holy Quran Award, Saudi International Quran Competition, dan lain-lainnya, adalah MTQ, kamu salah kaprah. MTQ itu adalah merek ajang kompetisi yang diadakan oleh orang Indonesia. Begini. Kamu tahu gak, ajang Indonesia mencari bakat? Nah, selain ada ajang Indonesia mencari bakat, ada lagi ajang Indonesian Idol. Kalau kamu berkata bahwa Indonesian Idol adalah Indonesia mencari bakat, kamu ngawur. Begitu juga jika kamu berkata bahwa ajang International Quran Recital Competition, Dubai International Holy Quran Award, Saudi International Quran Competition, dan lain-lainnya adalah MTQ. Jelas gak? Kalau gak jelas, kamu ulangi sendiri ya. Jadi, MTQ adalah ajang adu baca Al-Quran versi Hafs. Skala nasional yang diadakan oleh Indonesia untuk orang Indonesia. Katanya, sejak tahun 1940-an. Tetapi, buktinya sejak tahun 1968. MTQ internasional adalah ajang baca Al-Quran versi Hafs yang diadakan oleh orang Indonesia sejak tahun 2018, diikuti oleh beberapa negara yang menggunakan Al-Quran versi Hafs. Tidak diikuti oleh negara-negara yang menggunakan Al-Quran versi Warsh, versi Kalun, dan versi-versi lainnya. Al-Quran versi Hafs, yang dipakai di seluruh dunia sekarang ini, terakhir diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Jadi, MTQ internasional sama sekali tidak membuktikan bahwa Al-Quran di seluruh dunia sama. Justru, MTQ internasional menguatkan bukti bahwa Al-Quran di seluruh dunia tidak sama. Karena negara-negara yang tidak ikut adalah negara-negara yang sudah diketahui menggunakan Al-Quran versi lain. Jelas ya? Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Nah, kalau teman-teman mau berkata bahwa Al-Quran versi Hafs dan versi Warsh hanya berbeda dialek, tidak ada perbedaan arti, silakan tonton video yang berjudul 3 Contoh Perbedaan Makna Mushaf Al-Quran versi Hafs dan Warsh di channel Tanpa Ragi ini. Supaya kamu tahu bahwa Al-Quran versi Hafs dan Warsh bukan hanya berbeda dialek, tetapi berbeda arti. Link menuju video 3 Contoh Perbedaan Makna Mushaf Al-Quran versi Hafs dan Warsh akan muncul di akhir video ini dan ada di deskripsi video ini. Jadi begini. Saya tahu bahwa kamu sulit untuk menerima bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah yang terjaga, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia. Tetapi, itu adalah kenyataan. Oke, sekian video ini, Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu.